Bayangkan misalnya dalam satu skrip dengan durasi 3 sampai 6 menit dibayar 20.000. Waktu itu dari perusahaan, mereka waktu itu pembayarannya terlambat ya lebih dari setahun lah. Kita sudah deal angka, kita sudah deal skrip, pilihan talentnya sudah deal, sudah dilakukan from payment, kita sudah mulai rekaman. Kita minta feedback, aku sebagai admin minta feedback dari klien, gak bales. Panggilan ke semua unit, ulangi, panggilan ke semua unit. Telah terdeteksi gangguan stabilitas industri kreatif. Tersangka kuat, klien suka ghosting, revisi nggak manusiawi, minta harga teman mencekik, dan idealisme yang sekarat. Lokasi terjadi di seluruh timeline. Unit Kopassus dikerahkan. Misi mengupas, mengungkap, menuntaskan. Status siaga 1. Mikrofon aktif. Over. Saya Afi Kusnadi, latar belakang saya broadcaster mulai dari radio, kemudian penyiar televisi, merambah ke MC, public speaking, voice over talent juga sampai sekarang. Waktu itu dari perusahaan, mereka waktu itu pembayarannya terlambat ya lebih dari setahun lah. Waktu itu ketika saya buka catatan, saya kemudian baru ingat bahwa oh ada proyek yang ternyata belum dibayarkan selama sudah sekian lama gitu. Langsung saya berusaha untuk mengontak seseorang yang saya kenal dan ya kemudian beres meskipun itu harus durasinya agak lama ya. Waktu itu sih bilangnya karena dari pihak klien belum melakukan pembayaran sepenuhnya gitu. Hanya itu saja sih dan saya tidak terlalu meributkan soal itu. Tapi nggak biasanya gitu memakan waktu segitu lama dan sampai kita nagih gitu, sampai talentnya nagih itu biasanya nggak terjadi. Halo, saya Punto. Saya di sini sebagai project manager, tapi sebelumnya itu sempat menjadi admin. Kalau di Inavoice sendiri itu selama 2 tahun kurang lebih, dan sebelumnya juga pernah bekerja di industri yang sama. Jadi admin juga itu kayaknya setahun. Jadi itu pernah ada salah satu klien, kita sudah deal angka, kita sudah deal skrip, pilihan talentnya sudah deal, sudah dilakukan from payment, kita sudah mulai rekaman. Review 1 sudah kita lakukan, kita minta feedback, aku sebagai admin minta feedback dari klien. Ada nggak feedback? Nggak bales. Kabarin dulu ke talent, nggak otomatis kalau ini belum ada update nih. Besoknya tetap follow up, kalau kok tetap tidak ada kabar. Tapi tetap sambil paralel ku kabarin juga ke talent kalau intinya ada tidak ada kabar. Akhirnya sampai berjalannya waktu, wah ini udah nggak bener nih si klien ini. Aku ngomong ke talent apa adanya kalau ini gue juga nggak tahu si klien ini dihubungin nggak bisa baik via teks ataupun via call. Akhirnya aku ngobrol dengan talent. Enaknya gimana? Apakah gue harus membayar full atau tidak? Intinya seperti itu. Kalau nggak salah ya, itu dari talent berkenan untuk dibayar setengahnya gitu loh, setengah dari Vidya. Karena ya kejadian ini bukan kesalahan dari talent ataupun agensi, tapi dari sisinya klien. Nama saya Paskalia Widyasuti, biasa dipanggil Lia, seorang ibu rumah tangga, tapi sekaligus sebagai seorang voice over talent. Ada nih satu kasus yang ini memang benar-benar terjadi di komunitas kami. Kebanyakan menimpa teman-teman komunitas. Kita mendapatkan pitchingan project dari klien. Kita sudah dipilih ya sekitar 20 orang yang masuk ya. Kemudian mengerjakan project tersebut. Tetapi secara administrasi menurut kami sangat-sangat tidak profesional. Teman-teman speak up nih, kok aku belum dapat fee ya, kenapa belum cair ya? Karena mereka saling kenal, akhirnya japrian begitu. Apakah kamu sudah dibayar ataukah kamu ternyata belum? Dan yang lebih hebohnya lagi, sebetulnya honor itu sudah sampai ke orang yang memberikan ke pitching kami. Karena ada beberapa teman yang memang sudah tahu kalau honor itu sudah nyampe kepada orang tersebut, kita menanyakan lah. Dan ternyata orang tersebut juga tidak punya etikat untuk memberikan honor tersebut ke kami. Akhirnya kita meminta bantuan kepada orang yang expert di dalamnya, yang bisa mengurusi hal itu. Dibantu oleh seorang lawyer dari teman, baru kami dibayarkan. Dan ya sudah, kami sudah dibayar semuanya. Nah gimana ya kalau secara kontrak tidak ada, jadi kita hanya masuk dalam satu komunitas, kemudian kita dapat pitching nih, terus kemudian kita memberikan sampel suara, siapa yang terpilih
Nah itu langsung pada saat kita udah dipilih ya sudah, kita langsung diberikan skrip tersebut, kemudian kita kirimkan begitu. Karena dalam satu grup WhatsApp ya, jadinya kita udah percaya gitu. Kayak itu pentingnya kontrak. Banyak teman-teman klien yang molor produksinya. Yang kita sepakati adalah 2 minggu, tapi mereka melakukannya lebih dari 2 minggu, bahkan sebulan 2 bulan. Padahal itu kita sudah berusaha mengikat ya dari quotation dan invoice. Sudah kita infokan dari awal. Tapi ternyata ya karena tidak ada kontrak yang cukup kuat, jadi ya sama-sama tidak bisa menuntut gitu loh. Kalau untuk persoalan-persoalan seperti ini sebenarnya kan masalah kepercayaan ya. Kalau kepercayaan itu bisa saling dijaga, komunikasi bisa dilakukan dengan enak gitu. Bisnis atau kerjasama apapun akan lebih panjang usianya. Karena kalau kita menghargai orang lain, tentu kebaikan itu juga akan kembali ke orang yang berbuat baik tersebut gitu. Jadi semakin kita juga berbuat jahat, menahan pembayaran, menahan jerih payah orang lain, tentu itu juga akan kembali ke dia juga. Kalau menjadi seorang voice over itu kan memang tidak mudah sebetulnya. Banyak sekali kendalanya. Jadi tidak hanya sekedar ngomong langsung dapat cuan, itu nggak perlu proses. Karena menjadi seorang voice over talent itu hampir menjadi impian setiap orang. Bayangkan saja di komunitas saya yang pertama itu hampir 16.000 orang yang masuk di dalamnya. Sekian ratus orang menjadi profesional, sekian ratus orang baru beberapa dia bergelut, ada sekian ratus orang yang baru mencoba untuk masuk. Jadi justru korban-korban itu ada pada orang yang memang baru masuk. Tetapi sebetulnya mereka punya bakat untuk ke situ. Akhirnya terjadilah pemanfaatan. Bayangkan misalnya dalam satu skrip dengan durasi 3 sampai 6 menit dibayar 20.000. Aduh, nggak bisa ngomong saya. Dan itu nyata, di marketplace pun ada seperti itu. Bahkan ada beberapa teman yang mungkin saking butuhnya duit ya, diterima. Ada yang seperti itu. Kalau saya sendiri sih lebih nyaman ketika saya bergabung dengan perusahaan voice over talent. Karena saya tidak perlu repot gitu, mengurus ini itu gitu. Saya sudah diwakili oleh perusahaan tersebut. Jadi saya tinggal fokus saja bekerja, saya tinggal fokus saja untuk saya berkreativitas gitu, sehingga tidak terlalu banyak beban pikiran. Salam kenal, aku Miko. Aku co-foundernya Inavoice, agensi yang berada di Jogja dan sudah ada dari tahun 2020. Peran agensi dalam menjaga talent gitu. Belum ada regulasi yang menaungi industri voiceover ini, sehingga pergerakan dari orang-orang yang berada di dalamnya itu tuh sangat bebas. Voice over talent bisa berjualan sendiri dengan rate-nya masing-masing. Voice over talent yang baru bisa berjualan dengan rate yang sangat rendah, sedangkan voice over talent senior itu kesulitan untuk mempertahankan rate-nya. Terus agensi pun belum ada regulasi yang menaunginya gitu. Kalau dibilang agensi itu tempat yang aman untuk voice over talent, itu tergantung agensi yang mana dulu. Aku belum bisa bilang bahwa agensi itu tempat yang ideal, tempat yang tepat untuk voice over talent merasa aman. Ya, balik lagi, kita belum ada regulasinya. Kalau dari aku, yang namanya agensi itu tuh kita harus bisa menjaga kualitas dan integritas. Kualitas yang kita deliver ke klien. Baik dari kualitas talent yang kita punya di dalam agensi itu, dan juga kualitas audio yang kita punya. Yang kedua, integritas kita itu, kita sebagai agensi itu harus mampu untuk menjaga baik sisi talent dan kliennya. Kita memastikan bahwa klien itu tuh mendapatkan apa yang dia mau, dan talent itu juga bisa mendapat apa yang dia mau. Misalnya kayak gini, aku selalu menjaga talentku untuk nyaman dan mood recording di studio. Aku menanamkan ke tim yang ada di Inavoice, khususnya tim customer relation dan juga tim admin kayak gitu tuh. Dia kalau misalnya ketemu ada jadwal rekaman, dia harus nungguin si talent itu, dia harus ngobrol sama si talent itu, menjaga moodnya talent untuk bisa tetap rekaman dengan baik. Aku juga menerapkan misalnya maksimal pembayaran talent itu tuh 2 minggu setelah rekaman. Terlepas klien ini sudah wrap apa belum, klien udah ngasih revisi apa belum, walaupun memang selalu bilang ke klien ya kalau misalnya project itu tuh durasinya maksimal 2 minggu, terus nanti dalam 2 minggu tuh ada 2 kali revisi dan segala macam, itu kita omongin di awal. Tapi kan hal-hal yang berbau timeline itu tuh kadang
bisa disepakati di awal tapi berubah ketika produksi. Kalau misalnya klien belum bayar, ya 2 minggu itu harus ditalangin dulu nih sama Inavoice. Dan itu banyak sekali terjadi dan aku harus meminta tolong ke Mas atau Mbak gitu. Tolong bantuin kalau ada revisi lagi ya, karena ini udah lewat 2 minggu aku bayar dulu, kayak gitu. Itu kan cara bermainnya Inavoice ya, untuk menjaga kualitas dan integritas tadi. Nah, itu tidak bisa disamaratakan dengan agensi-agensi lain karena nggak ada peraturannya. Kalau dari aku sih mencoba mengamankannya seperti itu dan mencoba untuk apa yang perlu dijaga ya kualitas dan integritas itu tadi. Kalau di Inavoice itu tuh kuasa untuk menangani talent bila bermasalah dengan klien ya kita harus pakai third party. Kita punya tim legal kayak gitu yang bisa membantu kapan aja ketika memang ada kasus talent yang berurusan dengan klien ataupun klien yang berurusan dengan talent. Itu sih yang biasanya kami usahakan kalau memang sudah urgent gitu. Pada dasarnya gini ya, banyak yang nggak paham. Setiap orang kalau dia pekerja dan pemberi kerja, setiap mau melakukan kerjasama, kontrak bisnis atau by project atau dipekerjakan, sudah pasti dia harus ada dasarnya yaitu kontrak tertulis yang namanya SPK atau kontrak kerjasama atau kontrak kerja atau kontrak perjanjian bisnis. Karena undang-undang kita sendiri kan sudah mengatur dasarnya KUH Perdata pasal 1338, pasal 1313 bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu dianggap sebagai undang-undang dan para pihak harus mentaatinya sebagai undang-undang. Jadi perjanjian adalah kesepakatan tertulis para pihak yang dituangkan dalam perjanjian dan itu merupakan hukum yang mengikat bagi mereka dalam menerima proyek. Itu pertama dia harus menyiapkan kontrak. Yang kedua dia membiasakan diri memberikan surat penawaran sebelum kontrak. Namanya quotation document. Yang ketiga invoice. Itu pentingnya dokumen-dokumen yang harus disepakati bersama. Karena yang menjadi masalah utama itu masalah mesti di fee payment yang tidak clear. Pekerjaan yang by project ya harus ada kontrak tertulisnya. Itu di mana-mana sudah berlaku secara umum. Di situ mungkin bisa diatur secara detail job desk-nya, batasan waktu pekerjaan, kemudian sistem pembayaran bagaimana, mengatur tentang deadline pembayaran. Jadi kepentingan para pihak itu terlindungi karena dua pihak yang melakukan perjanjian tertulis itu dianggap sebagai undang-undang dan para pihak terikat untuk mematuhinya, baik dari segi pemberi kerja, sang industri kreatif sendiri, sama pihak yang diberi pekerjaan atau proyek yaitu FO-nya. Intinya itu ya, karena undang-undang kita tuh sudah mengatur kepentingan para pihak kok untuk para pekerja. Tapi kan kebiasaan orang awam kan hanya berdasarkan sifat nggak enak, jadi hanya lisan seperti itu kan. Jadi ketika ada masalah muncul di kemudian hari ya tidak tercover dengan adanya solusi yang ada itu nggak ada. Itu kembali ke hukum kontrak perjanjian. Kan KUH Perdata sudah mengatur secara jelas pasal 1338 itu definisi perjanjian itu kesepakatan yang dibuat para pihak itu mengikat para pihak yang membuatnya, nggak pandang bulu. Jadi kalau dari awal itu ada kontrak tertulis kan sudah jelas kena klausul prestasi, bisa melakukan gugatan perdata ke pengadilan. Kalau tidak ada kontrak tertulis, tidak membiasakan seperti itu, padahal namanya fee pembayaran, telat bayar atau sistem pembayaran yang tidak jelas itu menimbulkan masalah di kemudian hari. Kadang merasa nggak enak untuk nagih-nagih ke klien karena kalian merasa klien itu pemberi rezeki kan gitu kan. Tapi kalau sudah terlanjur kejadian tidak ada kontrak lesan kan artinya para pihak nggak terikat. Bahkan pihak yang bukan prestasi pun tidak merasa terikat untuk melakukan termin pembayaran sesuai yang disepakati karena hanya lesan aja. Ya berdasarkan saksi-saksi akhirnya kalau tidak ada yang tertulis. Saksi-saksi terlapor nanti kan bisa dipanggil ya. Jadi dari segi klien dipanggil, dari segi perusahaan dipanggil, dari segi FO-nya sendiri yang merasa dirugikan juga dipanggil.